Perkenalkan, saya Munawir. Saya Dewi Mayani. Saya Sandra Belisa Sinta. Saya Putri Dewi. Kami mahasiswa UT PBJJ Madine, Ukian Pasangkayu. Kali ini kami akan melakukan praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD, yakni berkaitan dengan makanan. Kegiatan praktikumnya itu uji karbohidrat. Oke, selanjutnya untuk tujuan, alat dan bahan dan cara kerjanya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, tujuannya itu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan, yang pertama piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, pisang 1 iris kecil, apel 1 iris kecil, nasi 2-3 butir, telur rebus bagian putihnya 1 iris kecil, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 iris kecil, kemudian kalium atau penggantinya betadine. Cara kerjanya, yang pertama, semua pengamatan harus dicatat atau digambar langsung dalam lembar kerja yang diperuntukkan bagi percobaan ini. Kedua, susun semua makanan dan beri nama-nama makanan yang akan diuji di atas piring plastik seperti gambar berikut: kentang, biskuit, telur rebus, tepung terigu, margarin, tahu putih, apel, pisang, gula pasir, nasi. A few moments later. Inilah bahan-bahan yang sudah kami susun. Selanjutnya, tetes 1 persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes. Larutkan yodium dalam KL atau Lugol. Perhatikan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diuji, manakah yang menunjukkan warna ungu biru setelah ditetesi larutan yodium.
setelah kita lakukan penetesan, jadi kita amati. A few moments later. Oke, setelah kita amati, yang berubah itu yang pertama nasi itu berubah jadi hitam kebiru-biruan, kemudian biskuit juga hitam, tepung terigu, kemudian kentang, kemudian ada juga pisang, tapi mungkin karena konsentrasi karbohidratnya agak sedikit, jadi kurang muncul warnanya. Kemudian gula pasir, tahu, putih telur, apel, margarin itu tidak berubah warnanya, ada muncul kehitam-hitaman tapi hanya sedikit. Nah, itu menandakan bahwa konsentrasi karbohidratnya itu sedikit, seperti itu. Jadi yang paling berubah warnanya di sini biskuit, tepung terigu, kemudian nasi, kemudian kentang, itu menunjukkan bahwa kandungan karbohidratnya itu paling tinggi. Jadi setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan bahan-bahan makanan ini, setelah kita tetesi dengan larutan yodium atau reagen Lugol, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat, dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat atau kandungan karbohidratnya itu sedikit. Seperti yang mengandung karbohidrat tadi ini, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Dan yang tidak mengandung atau yang sedikit kandungannya itu apel, telur rebus, tahu, margarin, gula pasir, dan pisang. Oke, sekian percobaan kami mengenai uji karbohidrat. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.